Mengapa Adiana Pitupulu sulit menang berdebat dengan Rocky Gerung? Oke, dalam konteks berdiskusi, gaya berkomunikasi Rocky masih termasuk gaya baru yang unik dan juga pintar. Kalau dalam konteks debat bebas, di mana antara panelis boleh menyanggah pendapat panelis lain tanpa harus menunggu giliran. Adian pernah menang, tetapi Rocky lebih sering menang karena tipe berdebat pada umumnya harus menunggu giliran. Di sela menunggu giliran ini, saya melihat Rocky Gerung lebih sering menstimulus emosional lawan debat dengan kemampuannya berkomunikasi sehingga lawan debatnya kehilangan akal sehat karena terlarut dalam emosi. Kalau Anda perhatikan, apabila Rocky diberi waktu misalkan 5 menit berbicara, dia menghabiskan waktu sekitar 3 menit dengan kalimat-kalimat satiris atau menyindir lawan. Sementara hanya 2 menit saja untuk penyampaian substansi. Beliau juga tahu persis bagaimana membuat orang setuju dengan pendapatnya hanya dengan premis jika dan maka, yang merupakan premis yang sederhana dalam pelajaran logika. Rocky juga punya kontrol emosional yang sangat hebat. Meskipun dia sering dihina saat berdebat, dia bisa mengontrol emosinya dan membalas hinaan itu dengan kalimat satiris yang lucu, yang malah membuat lawannya malu. Adian dalam hal ini lebih sering hanyut dalam kalimat satiris Rocky ketimbang substansi. Padahal substansi yang Rocky ungkapkan sering salah, dan apabila tidak cepat untuk disanggah, lawan debat justru jadi tidak menyadari kesalahan itu. Contoh, Rocky pernah mengatakan bahwa ketika Bank Dunia mengkritik kebijakan pemerintah tentang penggunaan APBN untuk infrastruktur, pernyataan ini tidak dicek oleh Adian tentang kebenarannya dan malah terlarut dalam emosi. Padahal pernyataan itu salah. Bank Dunia mengeluarkan pernyataan itu memang di era Pak Jokowi, tetapi pernyataan itu adalah sebuah evaluasi untuk era Pak SBY. Adian tidak menyadari hal ini dan emosional sehingga tidak bisa berpikir jernih saat berdebat. Padahal kalau dia menyanggah pernyataan itu, dia bisa menang. Rocky sering menggunakan alibi dengan kalimat jika kita mengimajinasikan, menggunakan premis imajinasinya untuk membayangkan sesuatu yang sebenarnya salah, dan karena tidak disanggah, pernyataannya jadi terjustifikasi. Contoh di LC saat membahas tentang ibu kota baru yang ketika itu lawannya bukan Adian, Rocky pernah bilang jika ibu kota pindah ke Kalimantan, dia mengimajinasikan di sana pasti banyak parkir jet pribadi karena di ibu kota banyak korupsi. Seharusnya pernyataan ini langsung disanggah karena banyak tidaknya parkir pesawat jet pribadi di suatu bandara belum tentu karena korupsi. Di negara lain banyak jet pribadi dan bukan karena korupsi, tetapi karena di LC panelis harus menunggu giliran berbicara, panelis itu jadi terlarut dalam emosi dan tidak menyanggah pernyataan itu sama sekali. Saya harus akui bahwa ketika Rocky menyampaikan kritik secara objektif, kritik yang dia sampaikan sangat bagus. Namun sekarang kritik objektif itu sudah jarang ia sampaikan, lebih sering bernada satiris. Saya rasa Rocky harus punya lawan debat yang punya kontrol emosi luar biasa, punya gaya komunikasi yang bagus, dan cerdas dalam membahas substansi. Apabila ini terjadi di satu ruang panggung, maka perdebatan itu saya yakin sangat menarik untuk ditonton. Namun Adian bukan termasuk dalam kriteria itu. Seperti itu, terima kasih, saya Din Madani. Kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar.